Cadangan di banteng, darah di bandara. Negara kita yang katanya negara Pancasila sekarang menjadi negara Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha aman. Dua, kemanusiaan yang adil bagi para birokrat. Tiga, persatuan para investor. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat penindasan dalam permusyawaratan diktatorial. Lima, keadilan sosial. Hei pemerintah, hei konglomerat, hati-hati. Kalau kau tetap rakus, kau tetap serakah. Hati-hati. Kalau besok atau lusa umat marah, pabrikmu dibakar, tokomu dijarah, engkau akan dihabisi oleh mereka. Karena mereka marah, mereka sakit hati. Jangan salahkan rakyat kecil kalau melakukan itu, karena kau yang rakus. Begitu terjadi itu, saya ditanya, Habib, ini bagaimana? Kok rakyat menjarah? Kok rakyat merampok? Ini bukan penjarahan, ini shopping nasional. Oh kalau gitu Habib menghalalkan, bukan saya menghalalkan. Kita sudah beri peringatan bertahun-tahun di setiap mimbar, di setiap atas panggung, saudara. Hati-hati dengan rakyat kecil. Kalau besok terjadi revolusi sosial, mereka akan dijarah, harta mereka akan diambil, pabrik mereka akan diserbu, uang, harta benda mereka akan diambil, saudara, oleh rakyat kecil. Kenapa? Rakyat tertindas, rakyat kelaparan. Ini urusan perut, nggak bisa main-main menghadapinya. Ini udah lagi. Ayo. Masih lagi nggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah hati nurani dan akal sehat DPR RI dan pemerintah Republik Indonesia. 5 Oktober 2020, di saat semua rakyat ingin tidur dengan nyenyak dan bermimpi indah, telah disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Hei, kalian yang selalu berteriak paling Pancasilais, tapi kalian juga yang menjajah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelak peristiwa ini akan dikenang sebagai peristiwa sejarah paling menyedihkan sepanjang berdirinya Republik ini. Beginilah aksi demo yang digelar oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Bengkulu pada Senin siang di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu. Dalam aksi ini massa menuntut mundurnya Presiden RI Joko Widodo karena dianggap telah gagal memimpin bangsa Indonesia hingga terjadinya kesenjangan sosial dan perekonomian bangsa semakin terpuruk. Dalam orasinya, Auzan Da Costa selaku korlap aksi menegaskan bahwa selain menuntut Joko Widodo mundur, pihaknya pun menuntut dan mendesak agar TNI segera mengambil alih negara dan juga meminta agar harga sembako maupun BBM turun serta menolak tenaga kerja asing. Pertama, beliau memimpin, dia sibuk dengan kinerjanya dan sibuk dengan kabinet kerjanya. Tahun kedua masih sama kawan-kawan, masih sibuk dengan kabinet kerjanya. Dia memimpin negeri ini layaknya seperti perusahaan, bisnis kong kali kong di belakang tersebut. Tahun ketiga mulai nampak ketimpangan di sana kawan-kawan, kriminalisasi ulama dan lain-lain sebagainya. Ini menandakan bahwa ada yang salah di negeri ini dan harus kita peringatkan bahwa pemerintah hari ini harus benar-benar menyuarakan suara rakyat, pro terhadap rakyat dan tidak ada pro asing. Tujuh kawan. Berikut 8 tuntutan IMM Bengkulu.
1. Save rupiah dan secepatnya stabilkan perekonomian bangsa. 2. Tolak impor sebagai alternatif solusi dari pemerintah dan mengutamakan produk lokal. 3. Tegakkan supremasi hukum seadil-adilnya. 4. Tolak tenaga kerja asing. 5. Turunkan harga BBM. 6. Meminta dan menegaskan agar TNI dan Polri netral. 7. Meminta dan mendesak MPR RI atau DPR RI untuk melakukan sidang istimewa mencabut mandat Joko Widodo dari Presiden. 8. Meminta dan mendesak TNI untuk segera mengambil alih negara. Di sisi lain, salah satu anggota Dewan yang menandatangani massa yang menggelar aksi, Sujono, akan menerima tuntutan massa dan akan melaporkan ke pimpinan DPRD Provinsi. Ia pun tak menampik jika kegelisahan para mahasiswa akan kondisi Indonesia saat ini benar adanya. Terjadi kegagalan pemerintah dalam mengambil sikap. Awan intervensi internasional asing enggak gitu kuat loh. ya sekarang, Mas. Jadi kayak gitu. Jadi intinya gitu. Kuat apa enggak? Kemudian melawan itu. Kalau misalnya Turki misalnya, ya ini contohnya Turki kan Perdana Menterinya dugaannya cukup kuat sehingga kemarin diganggu-ganggu, ternyata dia sekarang sudah stabil lagi gitu. Bisa dibilang ini gagal ya, Mas, kepemimpinan Jokowi. Jadi gitu. Bagaimana tergantung kekuatan dari presiden itu. Oki Book, BETV melaporkan. Akan membahayakan negara ini. Sekali lagi, apakah aksi buruh akan membahayakan negara ini, kawan-kawan? Jika tidak akan membahayakan, apa maksud dan tujuan pemblokiran jalan-jalan, penghalang-halangan untuk para buruh untuk menyuarakan aspirasinya? Hidup